Rumor, Little Pink, diduga pengaruhi opini publik dengan menyuap selebriti. Internet dalam insiden piano. Bentrokan antara pianis Inggris Brendan Kavanagh dan nasionalis PKC, yang juga dikenal sebagai Little Pinks, telah memicu perdebatan sengit. Banyak pengguna internet China daratan mengkritik Little Pink ini karena mempermalukan rakyat China. Ada spekulasi online bahwa si Little Pink ini berusaha menyuap selebriti internet domestik untuk memanipulasi opini publik, namun ditolak. Pada tanggal 6 Februari, seorang pengguna Weibo memposting upaya untuk mencuci reputasi dengan uang tetapi bertemu dengan seseorang yang tidak dapat dibeli. Pengguna ini mengungkapkan bahwa seorang teman menyebutkan di WeChat bahwa mereka yang terlibat dalam insiden piano Inggris memiliki terlibat yang rumit. Mereka secara aktif berusaha membeli selebriti internet untuk mempengaruhi opini publik. Temannya berkomentar, apakah mereka pikir mereka dapat mempengaruhi saya dengan 1.000 yuan? Setidaknya tambahkan 1 nol, mungkin aku akan mempertimbangkannya. Temannya lebih lanjut berkomentar bahwa semua video yang mereka posting bertujuan untuk menutupi tindakan segelintir orang yang telah mempermalukan rakyat China. Mereka berharap semua orang menyesuaikan diri dengan pola ini dan membantu dalam upaya menutup-nutupi. Sekarang mari kita selidiki cara kerja Little Pink ini. Menurut catatan obrolan WeChat, si Little Pink bernama Xiaofu mengirim pesan untuk meminta kerjasama dan menyebutkan, saat ini kami memiliki peluang peninjauan kolaboratif. Xiaofu kemudian membagikan beberapa video di platform Meta. Salah satunya berjudul Insiden Blogger Piano, Bagaimana Orang Asing Melihatnya, yang diposting oleh lamaran pekerjaan Ming, yang dikenal sebagai Liu Mengying dalam insiden piano. Video kedua, Pianis Inggris versus Turis China, Bagaimana Kecerdasan Emosional Rendah Dapat Dieksploitasi oleh Kecerdasan Emosional Tinggi, diposting oleh Meta platform Leo Talks the World. Video ketiga bertajuk Kisah Pianis London, dibagikan oleh seorang netizen Meta bernama Toby on the Road. Xiaofu menyatakan, mengenai situasi ini, ada klarifikasi dari pihak-pihak yang terlibat dan beberapa komentar dari blogger. Silakan lihat, haha. Jika kami bekerja sama, kami berharap Anda dapat membuat video mengomentari acara tersebut sesuai dengan saran kami dan mempublikasikannya. Ketika ditanya tentang biayanya, Xiaofu menjawab 1.000 yuan dan bertanya, bisakah Anda menangani ini sendiri? Jawabannya adalah, haha, siapa yang menyediakan uang? Mengapa kita harus memanipulasi opini publik? Saya tidak akan menerimanya. Uang sekecil ini tidak sepadan. Netizen daratan dengan penuh semangat membahas masalah ini di Weibo, mengungkapkan sentimen seperti, manipulasi semacam ini mungkin saja terjadi, dan mempertanyakan, apakah ini cara anggaran hubungan masyarakat negara dibelanjakan. Mereka mencatat bahwa bahkan setelah skandal awal mereda, upaya untuk mengendalikan narasi tersebut masih terus berlanjut. Setelah diselidiki oleh reporter televisi NTD, ditemukan bahwa Leo Talks the World di Meta memiliki saluran di YouTube dan The Link di daratan China dengan alamat IP yang menunjukkan berbasis di Guangdong. Dalam videonya, dia menganalisis situasi dari sudut pandang psikologis, menunjukkan bahwa pianis tersebut sengaja memicu konflik. Blogger Toby di Meta, yang dikenal sebagai Toby on the Road, mengaku sebagai selebritas internet Jerman yang berkomitmen untuk mengurangi kesalahpahaman dan bias antara China dan Jerman. Pada tahun 2021, media pemerintah China, China News Network, melaporkan bahwa seorang warga Jerman bernama Toby mendapatkan popularitas di China dengan mendukung upaya China melawan pandemi COVID-19 dan mengkritik media Jerman. Setahun kemudian, Toby kembali memproduksi video berjudul, Virus Berasal dari China. Apakah ini buku anak-anak atau racun anak-anak, mengkritik penerbit Jerman karena penggambaran yang tidak tepat tentang asal-usul virus COVID-19 dalam literatur anak-anak. Laporan tersebut juga mencatat bahwa Toby pernah belajar di Universitas Tsinghua di Beijing dan fasih berbahasa Mandarin. Istrinya berasal dari Shanxi, China. Pada tanggal 28 September tahun sebelumnya, Departemen Luar Negeri AS merilis laporan yang menyatakan bahwa PKC setiap tahunnya menghabiskan miliaran dolar untuk upaya manipulasi media global, yang bertujuan untuk membentuk kembali lingkungan informasi global. Salah satu metode manipulasi informasi yang dilakukan PKC adalah penggunaan hampir ratusan individu berpengaruh yang mampu berbicara dalam lebih dari 20 bahasa secara kolektif, untuk menyebarkan informasi resmi PKC di berbagai platform media sosial. Orang-orang ini memiliki lebih dari 11 juta pengikut di banyak negara. Pada bulan Agustus tahun sebelumnya, Meta, perusahaan induk Facebook, mengumumkan penghapusan sekitar 7.700 akun Facebook. Akun-akun ini ditemukan mempromosikan narasi pro-China melalui platform Meta, sekaligus memuji PKC sekaligus mengkritik Barat dan menargetkan jurnalis dan cendekiawan yang kritis terhadap rezim PKC.